Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel biliar kesayangan kita semua, Biliar Sports Media, dan kembali lagi bersama gua JK. Ya, kita kembali lagi di studio ini. Ya, biasanya kita podcast bersama bintang tamu, tapi kali ini gua mau menceritakan sesuatu yang sedang kontroversial di dunia biliar baru-baru ini. Jadi kalau kalian ngikutin sosmed gua yang pribadi di TikTok maupun Instagram, di situ gua ada sempat bahas secara singkat tentang kontroversi ini. Kira-kira ini kontroversi apa, ada yang tahu nggak? Nah, abis ini gua mau bahas lebih detailnya dan mungkin gua akan kasih sedikit contoh perbandingan dari apa yang akan gua jelaskan nanti. Oke, setelah yang satu ini. Jadi kita mau sambil sedikit ngobrol-ngobrol, gue mau ceritain kontroversi ini adalah kontroversi Waxgate ya, Waxgate kontroversi. Jadi baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan di komunitas biliar, ada di forum-forum biliar, di sosmed-sosmed yang membahas tentang biliar, itu sekarang lagi rame. Nah, apa sih kontroversi Waxgate ini, backgroundnya apa? Jadi ini dimulai dari postingan salah satu pemain biliar skala dunia ya, skala internasional, namanya Eklen Kaci asal Albania. Jadi kalau kalian tahu beliau, dia sempat posting di sosial media membahas tentang, pokoknya dia curiga ada kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pemain untuk melumasi cue ball atau bola putih itu dengan menggunakan wax atau silikon spray lah. Pokoknya bahan yang bikin bola putihnya itu licin banget. Oke, jadi basically si Eklen Kaci itu membahas tentang pertandingannya di World Pool Championship yang ada di Saudi Arabia. Berarti kurang lebih sekitar akhir-akhir bulan Juli tahun inilah. Berarti belum lama-lama banget. Dia bilang kayak gini di postingannya, kurang lebih ya. Saya kalah di 32 besar melawan salah satu pemain Filipina dari 30 pemain Filipina yang hadir di turnamen tersebut. Jadi si Eklen Kaci ini kalah dari pemain Filipina nomor 61 secara ranking dunia menurut data Matchroom, bernama Patrick Gonzalez. Dia bilang kayak gini, dia merasa bola putihnya itu dikasih wax cukup parah ya, cukup banyak. Dan dia bilang kalau ada orang yang ketangkep atau pemain yang ketangkep melakukan hal seperti ini, dia pengen ya pihak-pihak yang punya otoritas itu nge-ban di pertandingan tersebut selama beberapa waktu sampai seenggaknya glove-nya kering, towelnya kering, atau kain-kain yang akan ngelap bola putihnya kering dari wax itu. Jadi kecurigaannya adalah wax-nya itu dioles di glove, ditaruh di glove, ditaruh di towel. Jadi begitu sebelum mulai pertandingan atau sebelum mulai rek, bola putihnya itu diolesin dulu sama wax yang ada di glove-nya. Nah, kurang lebih ceritanya kayak gitu. Kaci bilang dia itu bukan komplain karena dia kalah ya, dan dia bilang dia bukan pertama kali kalah di sebuah turnamen besar dan pasti kedepannya juga dia akan kalah juga di turnamen besar. Masalahnya bukan di situ kata si Kaci, masalahnya ada kecurigaan ya tadi ya si ditaruh wax itu di cue ball. Nah, sebelum match yang lawan Patrick Gonzalez itu kan dia sempat ada game-game sebelumnya kan. Nah, di game-game sebelumnya itu dia merasa beda nih jalan bola putihnya sama pertandingan yang ini. Kenapa? Karena dia ngerasa bola putihnya dia selalu overdraw shot, selalu overfollow, positioningnya juga salah, bola putihnya sliding. Nah, terus dari situ si Eklen Kaci posting salah satu video juga. Itu pertandingan melawan salah satu pemain Filipina juga yang lain. Ya, kalau kalian tahu ini gua kasih cuplikannya di sini. Jadi di video tersebut kayaknya itu lagi time out. Jadi si Eklen Kacinya itu lagi nggak ada di tempat atau lagi ada di toilet. Tapi si lawannya, si pemain Filipinanya ini tuh kelihatan lagi bersihin bola putih ya, di roll-roll gitu. Tapi mencurigakan menurut si Eklen Kaci. Jadi dia curiga kalau itu tuh sebenarnya lagi diolesin wax yang ada di glove-nya si pemain Filipina tersebut. Nah karena postingan ini jadi rame diperbincangkan di forum-forum biliar dan banyak yang membantah, tapi banyak juga ternyata yang support sama pernyataan si Eklen Kaci. Jadi banyak orang yang juga kasih bukti-bukti, ini nih
pemain yang ini juga kayaknya pakai nih, pemain yang ini juga kayaknya pakai, soalnya jalan bola putihnya tuh nggak natural, sliding. Rame tuh di komunitas-komunitas biliar karena ada yang setujunya ya itu nggak ada di aturan, jadi boleh-boleh aja. Ada juga yang bilang enggak, ini termasuk cheating. Kenapa? Karena kalau si pemain yang sudah terbiasa dengan bola yang dikasih wax, dengan bola yang sliding, akan punya keuntungan tersendiri dibanding lawannya yang udah latihan dengan bola tanpa dikasih wax. Ya, itu yang menjadi concern yang tidak fair di sebuah pertandingan biliar. Nah, sebenarnya efeknya apa? Kenapa sampai sebegitunya? Nah, karena gini, dengan dikasihnya wax, bola putih itu kan semakin licin di atas laken kan. Nah, kalau semakin licin, jadi dia hasil akhirnya akan pasti berbeda dengan bola yang naturalnya tidak dikasih wax. Contohnya kayak gini. Here's the shot recreation. Under normal conditions, the cue ball heads straighter and farther up table with little effort. The wax cue ball swings out and slows a little more. The cloth on my table is old and not as slick as with the tournament tables, so the effect isn't very dramatic, but the effect is still there. Nah, itu dia tadi perbandingan bola tanpa dikasih wax sama yang udah dikasih wax. Hasil mantul di diamondnya kan beda karena terjadi sliding bola tersebut. Nah, ada juga postingan di YouTube Carl Boyce, kalau kalian tahu, salah satu komentator juga di Matchroom. Dia menjelaskan tentang kontroversi ini. Nah, sebenarnya kata dia, banyak pemain termasuk dia sendiri itu sering bawa silikon spray. Ya, silikon spray itu fungsinya sebenarnya sama kayak wax di cue ball, gunanya untuk membersihkan bola putih dan memberikan pelumas di bola putih biar bola putihnya ngacir. Tapi dia pakai itu biasanya di ruang latihan. Jadi di meja-meja latihan. Kenapa dia pakai itu? Karena di meja latihan itu udah lebih sering dipakai lebih banyak orang dibanding di TV table. Hasilnya pasti di meja TV table lebih slick, lebih licin karena lebih jarang dipakai. Ya kan, suhu ruangannya juga pasti lebih dingin kalau di venue utama. Jadi jalan bola putihnya pasti lebih ngacir tuh. Nah, mereka pakai silikon spray di ruang pertandingan itu tujuannya untuk mensimulasikan kondisi meja di TV table. Jadi dibikin bola putihnya licin. Nah, biasanya mereka bawa silikon spray tujuannya untuk itu. Masalahnya karena tidak ada peraturan yang jelas mengenai penggunaan wax ini di pertandingan utama, jadi banyak pemain yang menyangkal bahwa hal ini tuh bukan sebuah kecurangan karena tidak ada, itu dia peraturannya. Nah, kan banyak yang menentang pernyataan si Eklen Kaci nih, termasuk pemain-pemain yang Filipina gitu, pemain-pemain Filipina itu banyak yang menentang kan, karena kecenderungannya ke si pemain Filipina nih. Puncaknya adalah Eklen Kaci menantang 5-10 pemain Filipina terbaik untuk melawan dia di dalam sebuah money game. Dan dia berani betting $50.000 untuk masing-masing pemain. Jadi kalau dia main 10 match, berarti at least dia harus menyiapkan $500.000. Wah, menurut gua gila ya. Jadi kayak jatohnya udah berkepanjangan nih. Harusnya kan yang dibahas nih peraturannya aja. Kalau misalkan ada kecurangan, kalau menurut hasil rundingan itu merupakan kecurangan, kan bisa dibikin peraturan yang lebih detail. Sebenarnya kan sesimpel itu ya. Tapi karena makin panas, jadinya puncaknya Eklen Kaci malah nantangin nih. Dan pemain Filipina juga menanggapi. Ada beberapa pemain Filipina yang langsung mendaftarkan diri untuk menantang si Eklen Kaci. Nah, pemain Filipina pertama yang menjawab tantangannya si Eklen Kaci itu adalah Beset the Kingpin Mokaibat. Ya, kalau salah bacanya ya maklum lah ya. Ya, dia bilang gini kayak Eklen Kaci. Klen, ya kan? Klen, lu udah sini gua terima, datang ke Filipina, gua match sama lu, cari race panjang 3 hari, bahkan race 90 juga dijabanin. Nah, intinya kayak gitu. Selain itu ada juga pemain yang lain, namanya Jericho Banares. Dia tantangin untuk datang ke Filipina, main 10 ball, bahkan race panjang juga, lebih panjang yang dari yang tadi tuh si Beset. Dia bilang race 123 hari per hari, kita cari 40, kata dia gitu.
Pemain muda Filipina si Kyle Amoroto juga menjawab tantangannya si Eklen Kaci. Dia bilang, ayo main di sini, tapi main di Indonesia main bola 9 atau bola 10 bebas. Mau race panjang juga oke, kata Kyle Amoroto. Dia tantangannya di Indonesia. Bahkan salah satu legend dari Filipina, Dennis Orculo, nggak tahu bacanya apa. Orkio, nah itulah. Pokoknya Dennis Orcolo tulisannya. Dia cuma jawab begini, put my name on your list. Beuh, memang legend beda sih. Dia bilang, udah taruh nama gua di daftar lu gitu. Klub Marboys, ya salah satu pemain dari klub Marboys itu ada Carlo Biado. Dia juga menanggapi pernyataannya si Eklen Kaci. Jadi sebenarnya dia nggak terlalu bahas banyak si Marboys. Pokoknya dia bilang mau fokus untuk si turnamennya dulu nih. Nanti masalah itu belakangan gitu. Nah, karena kontroversi ini sudah mendunia, jadi kira-kira sebenarnya apa tanggapan dari World Pool Association ataupun Matchroom ya. World Pool Association, WPA, dia menanggapinya seperti ini ya, yang dia posting di sosial medianya. Balls should be unpolished and should also not be waxed. Jadi bola tidak boleh di-polish atau tidak boleh dipoles atau tidak boleh dikasih wax. Balls should be clean with a towel or cloth free of dirt and dust. Jadi bola harus dibersihkan dengan handuk ataupun kain yang bebas dari kotoran dan debu. Balls contaminated with any slippery substance, treated with a polishing or rubbing compound, or wax must be cleansed and de-waxed with a clean cloth moistened with diluted alcohol before play. Jadi bola yang terkontaminasi dengan bahan-bahan yang bikin bola itu licin, entah itu polesan, rubbing compound ataupun wax, itu harus dibersihkan atau de-wax sebelum pertandingan dimulai menggunakan alkohol ya. Jadi benar-benar bersih dari bahan-bahan yang seperti silikon ataupun wax gitu ya. It has come to the attention of the World Pool Association that certain athletes have been waxing balls during matches. It has also been suggested that some players believe there is no rule prohibiting this practice. Jadi WPA bilang hal ini udah menjadi bagian dari perhatian dari WPA-nya tersendiri bahwa beberapa atlet tertentu itu memang sudah menggunakan wax di cue ball-nya selama pertandingan. Ya seperti yang gue bilang tadi, WPA juga bilang ya player-player ini bilang tidak ada rules, jadi seharusnya hal ini diperbolehkan, tidak ada peraturan jelas mengenai pertandingan ini. The WPA would like to make it explicitly clear that the waxing of balls is considered a form of cheating and will be dealt with under the WPA's rules governing unsportsmanlike conduct. Jadi WPA melakukan tindakan tegas. Nah, dia pengen bilang jelas kalau waxing pada cue ball di sebuah pertandingan itu dianggap curang. Dan kalau terbukti melakukan hal tersebut akan ditangani melalui peraturan yang akan dibuat oleh WPA yang mengatur pertandingan tersebut gitu ya. Facing the maximum disciplinary penalty including a lifetime ban from WPS sanctioned events. Jadi pemain-pemain yang terbukti melakukan kesalahan akan diberikan sanksi-sanksi tertentu mulai dari penalti bahkan ban dari semua pertandingan WPA seumur hidup. Oke, jadi kurang lebih begitu pembahasan gua mengenai kontroversi Waxgate yang dimulai dari postingan Eklen Kaci yang ramai diperbincangkan di dunia biliar dan forum-forum biliar gitu ya teman-teman. Disclaimer dulu sebelum kalian berkomentar, di video ini gua menyatakan bahwa semua yang sudah gua riset itu bisa saja salah di kenyataannya. Jadi kalau kalian punya data yang mungkin lebih valid bisa dikoreksi di kolom komentar.
Seenggaknya dengan video ini gue bisa sharing ada apa sih perbincangan yang ramai di dunia biliar. Dan kalian juga jadi lebih tahu rules-rules baru yang ada di tentunya pertandingan biliar dunia, salah satunya WPA. Jadi buat teman-teman yang suka konten kali ini, klik tombol like, abis itu komen. Menurut kalian kontroversi ini itu harus ditanggapinya seperti apa? Share sebanyak-banyaknya. Biar teman-teman kalian yang baru-baru mulai biliar dan yang suka biliar dan belum tahu tentang informasi Waxgate kontroversi ini bisa tahu permasalahannya seperti apa. Klik lonceng notifikasi juga biar kalian nggak ketinggalan tentang berita-berita biliar seperti ini yang lain dan juga event-event biliar lainnya. Jangan lupa subscribe channel Biliar Sports Media karena semakin subscriber saya banyak, kita semakin semangat ya teman-teman ya. Ya udah, pokoknya kita saling dukung satu sama lain biar biliar di Indonesia semakin oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Adios.